Halo Sobat Wang Lin. Kita lanjutkan alur cerita novel Renegade Immortal. Ini mungkin akan sedikit berbeda dari film animenya. Bagi yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk mengunjungi website resminya untuk menonton filmnya dari awal agar bisa memahami alur cerita dengan lebih baik. Kita langsung saja, gas. Bab 3, Domain. Bermain dengan kembang api, Danyu berlari ke arah Wang Lin dan duduk di bangku yang dingin. Dia sepertinya tidak keberatan dengan kedinginan. Dia mengedipkan mata pada Wang Lin dan berkata, "Paman Wang, saya mendengar dari ayah saya beberapa hari yang lalu bahwa penjaga toko Lu dari sisi timur kota ingin menikahi putrinya dengan Anda. Kenapa kamu tidak setuju? Aku diam-diam melihatnya sebelumnya dan dia sangat cantik." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia menggosok kepala Danyu dan berkata, "Paman sudah punya istri." "Ah, iyakah? Kenapa saya belum pernah melihatnya?" Danyu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi syok. Dia ada di tempat yang sangat jauh, menungguku. Suatu hari, aku akan pergi dan menemukannya. Suara Wang Lin lembut ketika gambar seorang wanita muncul di benaknya. Danyu tersenyum nakal. Dia berkata, "Saya mengerti. Paman Wang, Anda datang ke ibu kota untuk menghasilkan uang sehingga Anda bisa kembali ke rumah untuk menikah." Petik 2. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Itu benar. Begitu pamannya menghasilkan banyak uang, dia akan kembali dan menikah." Petik 2. Danyu akan berbicara ketika ayahnya memanggilnya. Danyu menanggapi dan berkata kepada Wang Lin, dengan senyum pahit, "Aku harus melakukan pekerjaan besi lagi." Dengan itu, dia kembali ke rumah tanpa daya. Dari dalam toko besi datang beberapa teriakan dari ayah Danyu. Wang Lin menyesap anggur dan terus duduk di luar. Perlahan, salju mulai turun dan salju pertama tahun ini diam-diam muncul. Suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju menghantam wajah Wang Lin dan dengan cepat berubah menjadi air es. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang redup. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai menutupnya. Semua kepingan salju mulai berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangan kanannya. Kepingan salju segera tersebar dan melayang ke segala arah. Ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada manusia yang memperhatikannya ketika mereka dengan cepat berjalan melalui jalan-jalan dengan kepala tertunduk. Saat langit gelap, semakin sedikit orang yang berjalan di sekitarnya. Segera, tidak ada yang tersisa di jalan. Bahkan semua toko tutup karena kedinginan. Semua orang telah pulang ke keluarga mereka untuk berkumpul di sekitar kompor. Jenis kehangatan ini, selain kehangatan fisik, juga menghangatkan jiwa. Jenis kehangatan dari bersama keluarga ini bisa mengusir rasa dingin. Perlahan, kesedihan memenuhi mata Wang Lin. Rasa dingin yang dibawa salju benar-benar tidak berarti baginya, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat semua lampu yang berasal dari toko-toko dan tokonya menjadi satu-satunya yang gelap, sepotong kedinginan muncul di hatinya. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh api atau teknik. Jenis dingin ini berasal dari memahami surga dan merupakan keharusan untuk mengalami kehidupan. Untuk berubah menjadi abadi, seseorang harus terlebih dahulu berubah menjadi manusia. Meskipun mudah untuk berubah menjadi manusia, bagaimana bisa semudah itu? Saat ini, Wang Lin sedang mengalami kesepian. Dia tahu bahwa dia perlu terus mengalaminya. Kesendirian ini tidak seberapa dibandingkan dengan tahun-tahun kemudian, ketika semua orang yang dikenalnya mati satu persatu sampai dia satu-satunya yang tersisa. Itu adalah kesepian sejati. Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia berdiri. Sepertinya dia baru saja menua. Dia perlahan mengangkat kursi, kembali ke toko, dan perlahan-lahan menutup pintu. Setelah waktu yang lama, api menyala di dalam toko. Meskipun api ini tampak seperti api semua toko lain, api ini kosong, dan rasa kesepian yang mendalam bersembunyi di dalamnya. Wang Lin duduk di sebelah api. Di dalam toko sangat hangat, tetapi hatinya semakin dingin. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin mengambil ukiran kayu dan meletakkannya di sampingnya. Ini adalah ukiran ayahnya. Melihat ukiran itu, rasa dingin di hati Wang Lin sedikit berkurang. Dia kemudian mengambil ukiran ibunya. Kemudian, secara bertahap dia mengeluarkan ukiran satu persatu dan menempatkannya di dekat perapian. Ada ukiran laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua. Mereka semua adalah penduduk desa kecil. Melihat ukiran-ukiran ini, Wang Lin tersenyum. Meskipun senyum ini dipenuhi dengan kepuasan, jika ada orang yang melihat senyum itu, mereka akan berkata, "Bagaimana senyum itu?" Itu jelas tangisan yang hening. Petik 2. Api menyala,
Terkadang menerangi wajah Wang Lin, terkadang membuatnya redup. Ketika cahaya mencapai ukiran kayu, mereka mengeluarkan perasaan aneh. Dia dengan lembut meraih setiap ukiran saat rasa dingin berkurang di hatinya. Meskipun dinginnya berkurang, kesedihannya tumbuh. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa membiarkannya pergi, tidak bisa membiarkannya pergi. Pada tahun-tahun awal kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tetapi jenis perasaan ini berbeda dari saat itu. Untuk berubah menjadi abadi, pertama-tama ia harus berubah menjadi manusia. Jika dia melepaskan semua emosinya terhadap keluarganya, maka tidak ada cara baginya untuk berubah menjadi manusia. Setiap pembentuk jiwa formasi kuat tidak hanya karena kultivasi mereka, tetapi juga karena hati mereka menyembunyikan sedikit emosi jauh di dalam hati. Mereka menggunakan sedikit emosi ini untuk menerobos tahap Nascent Soul dan mencapai tahap formasi jiwa. Itu karena emosi ini bahwa Wang Lin tidak bertemu dengan kesulitan berubah menjadi fana dan secara bertahap mulai merasa seperti fana. Saat ini, ia tenggelam dalam pikiran tentang orang tuanya dan diam-diam mengalami perasaan ini. Energi spiritual di tubuhnya mulai melonjak lagi. Energi spiritual ini secara bertahap keluar dari tubuhnya. Sepotong energi spiritual keluar dari semua ukiran kayu di ruangan itu dan berputar-putar bersama dengan energi spiritual Wang Lin. Secara bertahap, pusaran energi spiritual berputar lebih cepat dan meluas keluar toko. Ketika butiran salju jatuh di atap toko, mereka mulai berputar juga. Mereka segera berubah menjadi kepingan-kepingan salju dan terbang ke kejauhan. Salju mulai turun semakin keras. Perlahan-lahan, Wang Lin mulai terbangun dan ketika dia terbangun, celah muncul di beberapa ukiran kayu. Meskipun ukiran kayu ini sedikit retak, tekanan spiritual mereka menjadi semakin kuat. Bahkan kualitas mereka meningkat. Wang Lin melihat dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berdiri, lalu mendorong membuka pintu. Angin dingin bercampur salju menerpa wajahnya. Dia melihat ke langit dan berbisik, "Formasi jiwa, aku, Wang Lin, akan mendapatkannya, tidak peduli apa." Salju mulai turun lebih keras dan lapisan salju tebal mulai berkumpul di tanah. Pada saat ini, pintu ke toko besi di seberang Wang Lin tiba-tiba terbuka. Danyu dan ayahnya akan pergi ketika mereka melihat Wang Lin berdiri di sana. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Danyu berlari melewati salju, membuat suara berderak dengan setiap langkah. Dia tiba di sebelah Wang Lin dan berteriak, "Paman Wang, apakah Anda tahu kami akan datang?" Dengan itu, ia memasuki ruangan dan duduk di sebelah api. Ayah Danyu membawa keranjang kayu dan tersenyum, "Kakak Wang, kamu tidak sibuk?" Wang Lin samar-samar tersenyum ketika dia minggir dan berkata, "Aku tidak sibuk. Datang dan bicaralah di dalam." Petik 2. Ayah Danyu memasuki ruangan. Dia melihat ukiran di ruangan itu dan menunjukkan ekspresi iri. Dia menempatkan keranjang kayu di tanah, lalu menggosok tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Pada saat itu, Danyu, yang berada di sebelah api unggun, melihat ukiran orang tua Wang Lin dan tiba-tiba berteriak, "Paman Wang, bagaimana mungkin saya belum pernah melihat ukiran ini sebelumnya? Apakah Anda membuatnya baru-baru ini?" Petik 2. Wang Lin menutup pintu. Dia kemudian duduk dan berkata, "Saya membuatnya beberapa waktu yang lalu." Danyu dengan hati-hati melihat ukiran kayu dan bertanya, "Paman Wang, siapa ukiran ini?" Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi nostalgia dan perlahan berkata, "Mereka adalah keluargaku." Danyu kaget dan tidak lagi bertanya. Dia berjalan ke keranjang dan membukanya. Di dalamnya ada 3 piring hidangan indah dan 2 kendi anggur buah. Wang Lin melihat dan tersenyum tipis ketika dia melihat ayah Danyu. Dia sudah mengenal pria ini sejak lama dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihatnya seperti ini. Jelas, ayah Danyu datang untuk meminta bantuannya, tetapi tidak tahu bagaimana cara bertanya. Wang Lin berkata, "Brother Cheng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Ayah Danyu ragu-ragu sebentar. Dia menggosok tangannya dan dengan canggung berkata, "Tidak ada, tidak ada." Danyu melihat piring di keranjang. Dia menelan ludah dan tangannya mengulurkan tangan. Ketika dia melihat ayahnya menatapnya, dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan dengan tidak senang berkata, "Itu hanya meminjam perak." Apa yang memalukan tentang itu? Petik 2. Wajah ayah Danyu tiba-tiba memerah dan dia memarahi putranya. "Anak nakal kecil, tunggu sampai kita pulang." Danyu menjulurkan lidahnya dan berkata,
karena ayah tidak akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ibu ingin membeli toko di sebelah toko kami untuk membuat toko kami lebih besar, tetapi tidak punya cukup uang. Petik 2. Ayah Daniu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan tak berdaya berkata, "Saudaraku Wang, kakak iparmu berpikir toko kami terlalu kecil dan membatasi bisnis yang bisa kita lakukan." Dia melihat toko tuali itu untuk disewa, jadi dia ingin segera menyewanya. Petik 2. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia mengambil kendi anggur dari keranjang dan minum, lalu berkata, "Berapa yang Anda butuhkan?" Ayah Daniu ragu-ragu sebentar dan berkata, "Toko itu cukup besar dan kita harus membayar sewa 2 tahun sekaligus, jadi itu akan menjadi 50 keping perak, 30 keping perak sudah cukup." Petik 2. Daniu cemberut dan berbisik, "Ibu jelas mengatakan 80 keping perak." Sebelum dia selesai, ayahnya menembakkan tatapan ganas lainnya. Wang Lin mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan berjalan ke ruang belakang. Ada keranjang di sana penuh dengan emas dan perak. Wang Lin dengan santai mengambil beberapa emas dan meletakkannya di depan ayah Daniu. Ketika ayah Daniu melihat keping emas, dia kaget dan dengan cepat berkata, "Aku tidak butuh ini." "Saudara Wang, cepat ambil kembali. Saya hanya ingin meminjam 30 keping perak." Dari sudut pandangnya, setidaknya ada 10 keping emas di depannya, jauh lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Wang Lin mengambil kendi anggur dan tersenyum, "Saudaraku Cheng, aku tidak meminjamkanmu uang ini. Ini uang untuk anggur. Mulai sekarang, saya ingin membeli sebotol anggur buah Anda setiap hari. Uang untuk anggur buah selama 10 tahun tidak sia-sia." Petik 2. Ayah Daniu ragu-ragu sebentar. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia berkata, "Saudara Wang, ini." Daniu memutar matanya dan berkata, "Ayah, ambil saja. Paman Wang dapat menjual satu ukiran kayu dengan harga 10 keping emas." Petik 2. Ayah Daniu menatap Daniu lagi. Dia mengambil kendi, mengambil tegukan besar, lalu berkata, "Saudara Wang, berapa 10 tahun atau 8 tahun? Selama kamu tinggal di sini, aku akan mengirimimu segelas anggur setiap hari." Petik 2. Wang Lin tertawa. Melihat ayah dan anak di depannya, hatinya tidak lagi dingin. Dia sekarang merasakan sedikit kehangatan. Malam itu, ayah Daniu banyak minum. 2 kendi jelas tidak cukup. Daniu melayani mereka di samping dan tidak sampai guci ke-10 mereka cukup minum. Akhirnya, ayah Daniu pingsan karena minum, tetapi tangannya memegang erat-erat ke emas saat ia dibawa kembali oleh Daniu. Sebelum mereka pergi, Daniu diam-diam berkata kepada Wang Lin, "Paman Wang, kami memiliki banyak anggur ini. Ayah saya tidak akan membiarkan saya memberitahu orang lain, tetapi sebenarnya, ada banyak pot anggur di ruang bawah tanah rumah kami, dan konon ada yang bahkan lebih terkubur jauh di lubuk hati. Kalau bukan karena fakta bahwa ayah menolak untuk menjual anggur, ibu tidak akan memaksanya datang ke sini untuk meminjam uang." Petik 2. Setelah mengirim Daniu dan ayahnya, Wang Lin duduk di sebelah api dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. 10 keping emas adalah sejumlah besar kekayaan bagi manusia, tetapi bagi para abadi, itu seperti tanah yang bahkan mereka tidak mau sadari. Dia diam-diam duduk di dalam toko, mengambil sepotong kayu, dan tangannya mulai bergerak ketika dia mulai mengukir lagi. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Ukuran toko Daniu hampir 2 kali lipat dan, seperti yang dipikirkan ibunya, bisnis mereka benar-benar membaik. Namun, ketika bisnis membaik, Daniu memiliki waktu luang yang lebih sedikit karena dia harus melakukan pekerjaan besi dengan ayahnya. Baru setelah toko tutup, Daniu menyeret tubuhnya yang lelah bersama dengan kendi anggur buah untuk datang dan menyaksikan Wang Lin mengukir. Tubuh Daniu, mungkin karena semua pekerjaan besi yang dia lakukan, telah menjadi semakin kokoh. Pemuda berusia 17 tahun itu sama sekali tidak kedinginan, hanya mengenakan kemeja tipis. Namun, kerutan pada orang tuanya semakin meningkat. Penampilan Wang Lin juga berbeda dari 6 tahun yang lalu. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang pria muda, tetapi seorang pria paruh-baya sebagai keriput muncul di wajahnya. Ini sengaja disebabkan oleh Wang Lin sendiri. Lagi pula, jika seseorang tidak berubah sama sekali dalam 6 tahun, maka itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi tetangga yang baik dan jujur ini. Dalam 3 tahun terakhir, Su Tao mulai datang bahkan lebih sering. Dia akan datang setiap bulan dengan emas, perak, dan niat untuk menarik Wang Lin ke sisi mereka. Dan setiap kali, dia akan menunjukkan bahwa ini semua diberikan oleh pangeran untuk memberi hormat kepada Wang Lin. Wang Lin tidak tertarik pada pangeran ini.
Dia datang ke ibu kota hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah untuk mengalami kehidupan fana sehingga dia dapat memiliki terobosan dalam kultivasinya. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, dia terlalu malas untuk terlibat dengan perebutan kekuasaan manusia. Pada akhir musim gugur tahun ini, angin meniup dedaunan dari pohon willow di jalan, menyebabkan dedaunan terbang jauh dan membuat mereka meninggalkan dahannya. Orang bisa melihat dedaunan di seluruh jalan. Wang Lin dengan santai berjalan keluar dari toko mengenakan pakaian tebal dan topi kulit. Jika saat ini ada orang dari Zhao atau Chu yang muncul di sini, mereka tidak akan bisa mengenali Wang Lin sama sekali. Orang ini adalah Wang Lin, yang telah menggerakkan seluruh negeri, membunuh ribuan, dan yang tangannya berlumuran darah. Bahkan para peladang yang telah bertarung dengannya tidak akan bisa mengenalinya. Arusnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Ini hanya berlaku untuk penampilannya. Itu juga semangatnya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia sama dengan manusia. Setelah 6 tahun berubah menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia. Saat ini dia tampak agak tua. Meskipun punggungnya masih lurus, dia tampak tidak berbeda dari pria parubaya lainnya di jalan. Satu-satunya hal kecil yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih di matanya, ditambah sedikit cahaya, membuatnya terlihat tidak seperti manusia. Dalam 3 tahun terakhir, Wang Lin tidak berkultivasi sekali dan zat merah terakhir tanpa disadari telah sepenuhnya terkondensasi olehnya menjadi manik-manik, yang disimpan dalam tas pegangannya. Dia membuka pintu toko dan angin musim gugur yang dingin berhembus ke wajahnya. Wang Lin mengencangkan kerahnya, menutup pintu toko, dan berjalan ke kejauhan. Pada saat ini, seorang pemuda yang agak kuat berjalan keluar dari toko di seberang jalan. Dia membawa seember arang yang rusak. Setelah keluar dari toko, dia melihat Wang Lin dan tersenyum. "Paman Wang, apakah kamu akan pergi ke pertunjukan itu lagi?" Wang Lin berbalik dan tersenyum. "Dan Yu, bawakan aku satu kendi anggur." Pria muda itu mengangguk. Dia dengan cepat melemparkan arang ke samping dan berjalan ke toko. Tak lama kemudian, dia kehabisan dengan kendi anggur. Matanya dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia berkata, "Paman Wang, di usiamu, kamu tidak boleh minum sebanyak itu. Minumlah sedikit saja untuk menghangatkan tubuh Anda." Petik 2. Wang Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk pundak Dan Yu, lalu berbalik dan pergi. Dan Yu merasakan kepahitan di hatinya saat dia melihat punggung Wang Lin. Dalam 6 tahun ini, Paman Wang yang Maha Kuasa telah menua banyak. Dia masih ingat Paman Wang dari 6 tahun yang lalu, yang dipenuhi dengan semangat dan yang matanya bersinar seperti bintang-bintang. Satu persatu, ukiran kayu seperti manusia akan terbentuk di tangannya. Dia masih ingat ketika Paman Wang mengatakan bahwa begitu dia menjadi besar, dia akan kembali dan menikahi istrinya. Namun, dalam 6 tahun terakhir ini, Dan Yu belum pernah melihat istri Paman Wang, jadi dia tidak pernah menanyakan hal itu lagi. Dan Yu menghela nafas dan kembali ke toko. Dia juga semakin tua, jadi dia sekarang pekerja utama di toko besi. Bahkan setelah toko tutup, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Kebiasaannya menonton Wang Lin yang dipahat setiap hari tidak bisa berlanjut lagi. Setiap beberapa hari, dia akan menemukan waktu untuk menemani Paman Wang yang kesepian ini. Ada hawa dingin yang tersembunyi di angin akhir musim gugur. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah penginapan di sudut jalan. Tepat ketika dia masuk, pelayan, seorang anak yang sangat cerdas dengan handuk di pundaknya, berkata, "Jika itu bukan penjaga toko, Wang, silakan masuk." Setelah Wang Lin memasuki ruangan, ia melepas topinya dan tersenyum. "Aku tidak punya perak untuk diberikan sebagai tip. Tidak peduli seberapa ramah Anda, itu tidak akan membantu." Petik 2. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Lihatlah apa yang kamu katakan. Penjaga toko sudah mengatakan bahwa kursi pertama di dekat jendela timur disediakan untuk Anda." Dengan itu, ia dengan cepat berjalan beberapa langkah menuju sebuah meja. Dia menyeka dengan handuk yang ada di bahunya dan membungkuk sebelum pergi. Wang Lin duduk di meja. Segera, pelayan membawa beberapa piring dan tungku arang kecil dengan panci berisi air mendidih di atasnya. Wang Lin menaruh kendi anggur ke dalam panci air untuk mulai menghangatkannya. Sesekali, dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Dia hanya duduk di sana, memperhatikan orang-orang memasuki penginapan. Perlahan-lahan, semakin banyak orang memasuki penginapan. Setelah sekitar 30 menit, para pemain keluar dari bagian belakang penginapan dan semua tamu mulai bersorak.
Di antara para aktor, ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagian besar tamu di penginapan ada di sini untuk mengawasinya. Mata wanita ini sangat indah. Lengan panjangnya menarik ketika dia mulai bernyanyi. Suara wanita itu sangat menarik, menyebabkan semua pelanggan di penginapan berteriak memuji. Pada saat ini, suasana mencapai klimaksnya. Wang Lin tersenyum ketika dia menyaksikan wanita itu bernyanyi. Dia telah menghabiskan hari-harinya seperti ini selama lebih dari setahun. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya gemuk mengenakan pakaian tebal keluar dari belakang dan duduk di meja yang sama dengan Wang Lin. Ketika dia tiba, pelayan dengan cepat mengeluarkan anggur untuknya. Pria gemuk parubaya dengan cepat menuangkan secangkir dan meminumnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Penjaga toko Wang, ini." Wang Lin mengambil kendi anggur. Dia menyesap dan berkata, "Penjaga toko Li, aku di sini hari ini tidak untuk mengambil uang sewa, jadi kamu bisa santai." Pria gemuk parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bisnis tidak baik akhir-akhir ini. Memiliki banyak pelanggan saat ini tidak berarti banyak. Saya hanya menghabiskan banyak uang untuk menyewa grup ini untuk tampil di sini. Bisnis ini tidak mudah." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menonton pertunjukan. Pria gemuk ini bernama Li, tetapi untuk nama depannya, Wang Lin masih belum mengetahuinya. 2 tahun yang lalu, pria ini datang ke Wang Lin dan berjanji tokonya untuk meminjam 20 keping emas dari Wang Lin. Sampai hari ini, dia masih belum membayar Wang Lin, jadi toko ini sekarang milik Wang Lin. Pada tahun terakhir ini, dia melihat Wang Lin datang setiap hari. Ini membuatnya merasa sangat gugup, jadi dia sering datang untuk memeriksa niat Wang Lin. Saat mata aktris cantik itu mengamati kerumunan, semua tamu bersorak. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat mesum di luar penginapan berkata, "Hei, kekasih kecil ini pasti bernyanyi dengan baik. Dia memikat saya di sini dari bagian utara kota." Petik 2. Setelah itu dikatakan, seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu berjalan masuk. Rambut pria tua ini berantakan, wajahnya dipenuhi memar, dan ada jejak kaki besar di dadanya. Saat dia masuk, dia mulai berteriak. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana pengemis ini berasal? Tidak ada uang untukmu hari ini." Dengan itu, dia berjalan mendekat untuk mendorong pengemis itu pergi. Pria tua itu menatapnya dan berkata, "Kamu berani menyentuhku? Jika Anda menyentuh saya, maka saya akan berbaring di sini dan tidak bangun hari ini. Saya di sini untuk mendengarkan musik." Petik 2. Ketika Wang Lin melihat pria tua itu, cahaya yang tidak bersinar di matanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala. Orang tua ini bukan sembarang orang. Pria tua itu yang menyontek makan dengannya 6 atau 7 tahun yang lalu. Penjaga toko penginapan, yang duduk di sebelah Wang Lin, berjalan. Dia mencari-cari di dompet untuk mencari koin perunggu. Dia melemparkan koin ke orang tua itu dan berkata, "Aku memberimu uang, sekarang pergi. Kamu merusak mood." Petik 2. Orang tua itu mengambil koin dan menggigitnya. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, "Ini nyata. Lebih keras dari emas. Lihat, penjaga toko Anda tahu apa yang harus dilakukan." Dengan itu, ia melemparkan koin ke tangan pelayan dan berkata, "Teko teh." Petik 2. Lalu, matanya menyapu area itu. Tatapannya mendarat pada Wang Lin dan dia berjalan mendekat. Bukannya dia mengenali Wang Lin, tetapi bahwa satu-satunya kursi yang tersedia di penginapan adalah di sebelah Wang Lin. Pelayan itu kaget. Dia melihat koin perunggu dan kemudian ke penjaga toko. Dia telah melihat banyak pengemis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pengemis yang menggigit koin perunggu dan kemudian menggunakannya untuk membeli teh. Wajah pria gemuk parubaya itu berkedut. Dia menarik lengan bajunya dan hendak membuang pria tua itu ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Lupakan saja." Pria gemuk parubaya itu segera berhenti. Dia ragu-ragu sebentar, menggumamkan beberapa kata, berbalik, dan pergi ke ruang belakang. Pria tua itu tersenyum nakal. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu." Sama seperti dia mengatakan kata itu, dia tiba-tiba terkejut dan menatap Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ini kamu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Senior, kami belum pernah bertemu dalam 7 tahun dan Anda masih sama." Ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu menjadi semakin asing. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya ketika dia berkata, "Kamu berubah menjadi manusia, kamu benar-benar berubah menjadi manusia."
Wang Lin mengambil kendi dari kompor, menuangkan secangkir, meminumnya, dan berkata, "Junior hanya berjuang dalam kehidupan. Bagaimana saya bisa sesantai senior, yang menikmati bermain di dunia fana?" Petik 2. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil kendi anggur, menuangkan secangkir, dan berkata, "Saya telah melihat banyak pembudidaya pembentuk roh. Tetapi Anda adalah orang pertama yang bisa berubah menjadi manusia dalam 6 tahun. Wang Lin tidak berbicara, hatinya tidak goyah ketika dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Pria tua itu menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, pujian di matanya menjadi lebih kuat. Bukan karena daging dan darahnya serupa, tetapi jiwa adalah serupa. "Anak muda, jika Anda dapat mengalami domain, maka saya bisa berjanji bahwa Anda akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, kata pria tua itu. Wang Lin menoleh, minum, dan bertanya, "Apa itu domain?" Pria tua itu akan berbicara ketika matanya tiba-tiba berbalik. Dia berkata, "Lihat, aku sudah tua. Ketika saya lapar, saya tidak dapat mengingat apapun." Petik 2. Wang Lin serius menatap pria tua itu dan tersenyum. "Senior, kamu bisa meluangkan waktu menikmati pertunjukan. Junior akan pergi dulu." Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia bergumam, "Menarik." Wang Lin membawa kendi dan perlahan-lahan berjalan di jalan sambil menginjak daun. Dia kembali ke toko, membuka pintu, dan berjalan masuk. Setelah dia mengambil satu langkah di dalam, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, "Tidak buruk. Jadi Anda menghabiskan 6 tahun menjadi manusia di sini." Petik 2. Pria tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat sekeliling dan matanya perlahan menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Lin tidak terkejut dengan ekspresi pria tua itu. Dia duduk dan terus minum anggur sambil memperhatikan orang tua itu. "Naga, nyala api, binatang kebisingan surga, sumbu, binatang pedang 8 cakar, tilun, tes-tes. Tidak buruk, anak muda. Kamu berhasil membawa sebagian besar binatang buas dari laut setan ke sini." Semakin lelaki tua itu melihat, semakin terkejut ekspresi wajahnya. Akhirnya, tatapannya mendarat di sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang satu persatu. Semua ukiran ini adalah produk yang tidak lengkap. Saat pria tua itu melihat produk-produk yang tidak lengkap ini, matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat masing-masing sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya benar-benar meremehkan Anda. Saya tidak akan pernah berpikir Anda memiliki pengalaman seperti itu. Anda tidak akan bisa membuat ukiran para penggarap formasi jiwa atau hewan terasing ini kecuali Anda secara pribadi melawan mereka." Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam minum anggurnya. Seolah-olah apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu meletakkan pahatan yang dipegangnya. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan lembut menjawab, "Wang Lin." Pria tua itu mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan auranya benar-benar berubah dari orang tua menjadi seseorang dengan kehadiran yang sangat memerintah. Meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit untuk dilihat. Energi spiritual di tubuh Wang Lin bergerak karena rangsangan dan matanya menyala. Pada saat itu, Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi pria tua ini. Cahaya dengan cepat menghilang dari matanya ketika dia menyesap anggur dan berkata, "Senior, rumah tua saya benar-benar tidak bisa menahan kekuatan Anda. Tolong jaga dirimu." Petik 2. Pria tua itu mendengus. "Nak, mengalaminya sebentar. Ini adalah domain." Petik 2. Dengan itu, aura di sekitarnya tiba-tiba bergerak dan rasa marah melonjak melalui toko. Yang aneh adalah bahwa tidak ada ubin bangunan yang rusak dan tidak ada aura meninggalkan ruangan. Pada saat itu, bagian dalam dan luar toko seperti dua dunia terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar ke sekitarnya dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai melawan aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, itu ditarik oleh aura mengamuk ini. Itu langsung berasimilasi dengan aura mengamuk dan menjadi sangat keras juga. Di bawah aura mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jiwa baru lahirnya sendiri telah berasimilasi dengan aura yang mengamuk ini. Pada saat itu,
Rasanya seperti kerja kerasnya selama 400 tahun telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. Ini domain ragingku. Saya menggunakan domain ini saat itu untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domain saya dan dikendalikan oleh saya. Ada sepotong kegilaan di dalam suara pria tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domain itu menghilang. Seolah-olah domain itu tidak pernah ada sama sekali. Dalam beberapa napas pendek ini, Wang Lin menjadi berkeringat dingin. Tangannya masih bergetar ketika dia meraih kendi dan meneguk anggur. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya menetap. Wang Lin merenung sejenak, lalu bertanya, mengapa tidak ada pembudidaya formasi jiwa yang saya temui sebelum menampilkan domain semacam ini? Orang tua itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu-malu berkata, ini, aku lupa. Juga, saya menurunkan tingkat kultivasi saya ke formasi jiwa, tetapi masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain, jadi itu agak terlalu kuat. Sebenarnya, pembentuk formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu karena hanya sepotong domain mereka yang hadir dalam teknik mereka, sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi. Hehe, maaf. Petik 2. Wang Lin dengan masam tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, domain, ini domain. Mata pria tua itu berbalik. Dia mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik. Berubah menjadi manusia untuk mengalami wilayah Anda sendiri dan menggunakan domain itu untuk menembus tahap Nascent Soul ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang setiap kultivator harus alami ketika mereka ingin melewati tahap Nascent Soul. Nak, apakah Anda ingin mengalami domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Mata Wang Lin menyala. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami domain pembudidaya formasi jiwa lainnya sangat berbahaya, manfaatnya sangat besar. Dia memandang pria tua itu. Dia tidak langsung setuju. Dia perlahan bertanya, berapa harga yang harus saya bayar? Mata pria tua itu menyipit. Dia memukul dadanya dan berkata, harga. Tidak ada harga yang harus dibayar. Dengan saya berkeliling untuk melindungi Anda di negara budidaya peringkat 4 ini, kita bisa berjalan di sisi jalan dan itu akan baik-baik saja. Petik 2. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam menatap pria tua itu. Perlahan-lahan, lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini. Aku bisa mengatakan bahwa ukiran ini cukup bagus, ini. Wang Lin dengan tegas berkata, oke, aku bisa memberikan semua ini padamu. Pria tua itu memutar matanya. Dia dengan marah memukul dadanya dan berkata, untuk apa aku menginginkan harta sihir kualitas rendahmu? Hanya ukiran setengah jadi yang layak untuk dilihat, tapi aku tidak menggunakannya. Jadi, izinkan saya mengatakannya secara langsung, lihat betapa tampan, cerdas, dan mendominasi saya. Apakah hatimu tidak bergerak? Tidakkah kamu pikir aku membuat model yang sangat bagus untuk ukiran? Petik 2. Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, wajahnya agak merah, tetapi semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya. Wang Lin kaget. Dia mengangguk dan berkata, oke, tetapi tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup tinggi. Hanya setelah saya mencapai tahap formasi jiwa saya dapat membuat ukiran Anda sempurna. Orang tua itu segera menjadi bahagia dan dengan cepat berkata, tidak ada terburu-buru, tidak ada terburu-buru. Anda harus membuatnya sempurna. Oh, saya ingin telanjang ukiran, jadi Anda harus membuat ukiran saya sempurna. Itu saja, harus menghasilkan lebih dari 100. Ya, 100. Petik 2. Orang tua itu tenggelam dalam fantasinya. Dia berpikir bahwa lain kali dia pergi ke rumah pelacuran atau bertemu dengan seorang wanita cantik. Dia akan memberi mereka ukiran dirinya dan kemudian mereka akan mengingatnya selama sisa hidup mereka. Dia terutama memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya. Dia menjadi sangat gembira dengan semua gambar indah ini di benaknya. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia senang. Dia meraih ke arah Wang Lin dan bergerak. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang dari toko. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan 100.000 plus kilometer jauhnya dari ibu kota. Wang Lin menyebar akal ilahi dan ketakutan di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa mereka telah menempuh jarak 100.000 km. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa pembudidaya Nascent Soul tahap akhir hanya dapat melakukan teleport 1000 km meskipun dia tidak tahu seberapa jauh budidaya jiwa tahap akhir bisa berteleportasi.
Itu tidak mungkin 100.000 kilometer. Di bawah analisis Wang Lin, bahkan para pembudidaya transformasi jiwa tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini. Lebih penting lagi, pria tua ini juga membawanya. Akibatnya, Wang Lin lebih takut pada orang tua ini. Pria tua itu sedang terengah-engah. Bahkan baginya, menempuh jarak 100.000 kilometer bukanlah tugas yang mudah. Namun, ketika dia melihat wajah kaget Wang Lin, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berpura-pura menyesal, dan berkata, "Aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk daripada biasanya. Teleportasi ini hanya menggerakkan kami hanya 100.000 kilometer, saya malu." Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, bahkan seorang manusia yang lewat bisa melihat kebanggaan yang kuat di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, lelaki tua itu masih terengah-engah. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang ketika dia dengan marah bertanya, "Nak, pernahkah kamu melihat orang yang berteleportasi sejauh ini?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut." Mata orang tua itu melebar. Sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya untuk minum susu di rumah bordil dan anak ini tidak bereaksi sama sekali. Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kultivasi senior adalah sesuatu yang belum pernah dilihat junior. Saya mengagumi Anda." Orang tua itu mendengus dan membual, "Jika ada kesempatan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalami teleportasi 1 juta kilometer." Dengan itu, dia menunjuk ke udara di kejauhan dan berkata, "Itu adalah awan putih sekte. Ayo pergi, pria tua ini akan membawamu untuk pergi membuang sekte itu." Petik 2. Wang Lin ragu-ragu sedikit, lalu berkata kepada orang tua itu, "Senior, apakah kita hanya akan seperti ini?" Pria tua itu melambaikan tangannya dan membuat 2 topi jerami muncul. "Pakai ini, kecuali seseorang ada 2 tingkat kultivasi di atas Anda, mereka tidak akan dapat melihat penampilan Anda. Ini adalah sesuatu yang sudah saya simpan untuk waktu yang lama. Setelah selesai, Anda harus mengembalikannya kepada saya," katanya. Wang Lin menangkap topi itu, memindai dengan akal ilahi, dan langsung terkejut. Meskipun topi jerami ini terlihat normal, ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Menggunakan akal ilahi, ia menemukan bahwa topi itu mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka sebanding dengan pembatasan kuno. Dan ini hanya lapisan luar batasan. Adapun batasan di tengah, Wang Lin bahkan tidak bisa memeriksa sejauh itu dengan akal ilahi dalam waktu yang singkat. Wang Lin telah memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia tidak akan mengembalikan topi ini. Jika ada, dia hanya perlu membuat beberapa ukiran lagi. Ketika lelaki tua itu memakai topinya, cahaya keemasan mengelilinginya. Ketika Wang Lin mencoba untuk memindai orang tua itu, cahaya keemasan menimbulkan rasa sakit padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Keinginan untuk menjaga topi jerami semakin kuat saat dia mengenakannya secara diam-diam. Pria tua itu memandang Wang Lin ketika tangan kanannya membentuk segel yang sangat aneh dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba, hantu raksasa muncul di udara. Ketika itu muncul, energi spiritual di sekitarnya dengan kasar berkumpul ke arah hantu. Hampir segera, hantu itu menjadi solid dan menjadi raksasa dalam baju besi emas memegang pedang. Wajah raksasa itu suram, seolah-olah itu adalah dewa jahat, mengungkapkan aura kekerasan. Dia dengan marah menatap lokasi yang ditunjuk lelaki tua itu. Pria tua itu dengan bangga berteriak, "Emas, hancurkan!" Raksasa lapis baja emas itu melambaikan pedangnya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul. Seolah-olah matahari sedang hancur. Sinar itu terbang melintasi langit. Tiba-tiba, di kejauhan, riak kekerasan muncul. Riak-riak menjadi lebih dan lebih keras sampai layar cahaya pecah menjadi potongan-potongan kecil dengan ledakan keras. Tak lama setelah itu, raksasa lapis baja emas mengeluarkan dengusan dan secara bertahap memudar. Pria tua itu segera bergumam dengan ketidakpuasan. Wang Lin agak bisa mendengar bahwa orang tua itu memarahi raksasa lapis baja emas karena malas. Saat layar hancur, gelombang energi segera menyebar dari titik dampak. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghindar, pria tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pilar muncul di depan Wang Lin, menghalangi gelombang energi. Kemudian, Wang Lin menatap pria tua itu. Dia berdiri di gelombang energi dan sepertinya menikmatinya. Ketika gelombang energi selesai menyebar, daerah itu tiba-tiba berubah dan bangunan muncul satu persatu. Bangunan-bangunan ini mengapung di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi.
Tempat ini tampak seperti dunia celestial. Adegan ini beberapa kali lebih megah dari apa yang dilihat Wang Lin di Chu. Bangunan-bangunan itu sepertinya berjalan tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan marah datang dari gedung-gedung ini dan beberapa lusin aura kuat muncul. Wang Lin menyebar akal ilahinya. Di antara aura ini, ada lebih dari 30 pembudidaya Nascian Soul. 5 sisanya adalah pembudidaya formasi jiwa. Dia menarik napas panjang. Negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar layak peringkatnya. Sebuah sekte di sini, baik besar atau kecil, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara budidaya peringkat 3. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte apapun di sini bisa menghapus negara budidaya peringkat 3. Setelah pembudidaya keluar, mereka segera menyebar dan mengepung Wang Lin dan orang tua itu. Mereka mengungkapkan ekspresi bermusuhan dan mengirimkan indera ilahi mereka untuk memindai Wang Lin dan orang tua itu. Namun, setelah sesaat, lebih dari setengah dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa ketika indera ilahi mereka menyapu mereka, topi jerami melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan. Cahaya keemasan membuat indera mereka meleleh seperti es yang menyentuh api. Adapun orang tua itu, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap hantu. Sayap mengepak dan semua indera ilahi di sekitarnya terhanyut. Tiba-tiba, beberapa kultivator mengeluarkan geraman, tubuh mereka merosot, dan ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah biru terbang keluar dari grup. Wajah orang ini pucat dan matanya tidak memiliki cahaya. Matanya seperti mata Wang Lin, mengungkapkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Mereka mengungkapkan cahaya yang luar biasa. Setelah dia berjalan keluar, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kalian berdua menghancurkan formasi Grand White Cloud sekteku. Jika kamu tidak menjelaskan ini, maka kalian berdua harus tetap di sini." Petik 2. Pria tua itu mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kursi bambu. Dia meletakkannya di udara, duduk di atasnya, lalu berkata, "Saya tidak peduli. Saya hanya disewa. Dia meminta saya untuk datang, jadi bicaralah dengannya." Petik 2. Pria parubaya itu menunjukkan sedikit ketakutan di matanya, tapi orang yang ditakutinya bukan Wang Lin. Itu orang tua. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, tatapannya jatuh pada Wang Lin. Dia berkata, "Rekan pembudidaya, apakah sekte awan putih saya telah menyinggung Anda sebelumnya?" Wang Lin merenung sedikit, kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang terbang normal dari tasnya yang dipegang. Dia dengan ringan mengguncang pedang dan menanamkan indera ilahinya ke sana. Kemudian, bunyi berderak mengikuti saat pedang berubah menjadi bola perak kecil. Karena White Cloud Sekte memiliki banyak pembudidaya formasi jiwa, saya ingin menantang mereka semua. Saya harap Anda bisa memaafkan intrusi saya. Dengan itu, ia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke bola perak. Bola perak tiba-tiba terbang keluar, menciptakan ledakan sonik. Seolah-olah itu bisa merobek langit. Mata pria parubaya itu penuh dengan kehati-hatian, tetapi ketika dia melihat bola perak, dia mencibir. "Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah." Dengan itu, dia tidak mengambil harta. Sebaliknya, ia menunjuk ke udara dan energi spiritual ungu muncul di jarinya. Saat energi spiritual muncul, itu berubah menjadi naga ungu. Bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mengubah teknik dan berteriak, "Ubah!" Tiba-tiba, bola perak mulai bergerak aneh dan berubah menjadi makhluk seperti kura-kura. Makhluk ini adalah sesuatu yang dibunuh Wang Lin di Laut Setan, seorang Zonggu. Binatang Zonghu yang diciptakan oleh bola perak tiba-tiba menjadi hidup dan menampakkan giginya yang tajam saat mengeluarkan raungan. Raungan itu mengoyak langit dan Zonggu mulai bertarung dengan naga ungu. Pria parubaya itu mendengus dingin ketika dia membentuk segel dan berteriak, "Berpisah!" Tiba-tiba, naga ungu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menyelinap melewati Zonggu menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menghindar ketika suara pria tua itu memasuki telinganya. "Untuk apa kau menghindari persembunyian? Jangan bergerak, rasakan domain kultivator formasi jiwa." Petik 2. Wang Lin sedikit ragu-ragu, lalu meletakkan tangannya di tasnya. Jika ada yang salah, dia akan mengeluarkan bendera pembatasan. Alasan dia tidak menggunakan harta sihir normalnya adalah karena dia takut identitasnya akan diketahui. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Adegan pertemuan lelaki tua itu terlintas di benaknya. Dia kemudian mengepalkan gigi ini dan membuat tubuhnya tidak bergerak.
Meski terdengar lambat, semua ini terjadi dalam sekejap ketika kedua naga ungu menyerangnya. Mata pria tua itu dipenuhi dengan pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apa-apa, bagaimana mungkin orang tua itu tidak melihat perjuangan yang dialami Wang Lin. Dia melirik kedua naga ungu itu ke samping dan mengangkat tangan kanannya. Dengan remasan lembut, salah satu naga ungu hancur. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah. Perasaan takut yang ia rasakan dari orang tua itu menjadi semakin kuat. Pada titik ini, naga ungu yang tersisa, membawa aura yang kuat dan mengeluarkan raungan, mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar, dia bisa merasakan tekanan kuat masuk ke tubuhnya. Meskipun tekanan ini terlihat sangat kuat, setelah memasuki tubuhnya, itu seperti napas yang lembut. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif dan tidak membahayakannya. Tetapi dalam angin yang lembut ini, ada perasaan samar dari emosi putus asa. Perasaan ini berkembang tanpa henti dalam sekejap mata di dalam Wang Lin. Bahkan Naschen Soul-nya pun tidak bisa lepas dari perasaan ini. Wang Lin segera tahu bahwa emosi putus asa ini adalah sepotong domain di dalam teknik pria parubaya. Domain ini seperti pembalasan ilahi. Tidak ada cara baginya untuk mempertahankannya. Jika dia mengeluarkan bendera pembatasan dan bertahan dengan lapisan pembatasan kuno, perasaan itu tidak akan sekuat ini. Bagaimanapun, ketika dia bertarung dengan para pembudidaya formasi jiwa, bendera pembatasan adalah suatu keharusan. Tetapi pada saat ini, untuk mengalami domain, dia tidak membela diri sama sekali. Akibatnya, bisa dikatakan bahwa dia tidak bersenjata dan telanjang terhadap domain pembudidaya formasi jiwa ini. Mata orang tua itu menyala dan dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sepotong gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan pria tua itu sementara Wang Lin pulih kembali. Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya mengalami wilayah pria parubaya itu. Peluang seperti itu hanya bisa diharapkan dan sangat berharga. Tangan pria tua itu meremas bola ungu dan menghancurkannya. Wajah lelaki parubaya itu sangat jelek ketika dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Saya menduga senior ada di sini untuk memungkinkan murid Anda untuk mengalami domain untuk masuk ke tahap formasi jiwa." Pria tua itu tersenyum nakal. Dia menunjuk orang di sebelah pria parubaya itu dan berkata, "Kamu, naiklah. Giliran Anda." Orang yang ditunjuk lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup ketika dia menatap pria tua itu dan berkata, "Meskipun tingkat kultivasi senior sangat tinggi, itu tidak berarti Anda dapat memesan White Cloud Sect saya di sekitar." Pria tua itu menggumamkan beberapa patah kata. Dengan tidak sabar dia mengeluarkan tas tua dan kotor. Dia mencari di dalam tas untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan token kayu hitam. Masih ada minyak dan daun sayur di token saat ia dengan santai melemparkannya ke tangan wanita tua itu. Saat wanita tua itu melihat token, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Token roh leluhur." Pria parubaya itu segera mengulurkan tangan dan meraih token. Dia membentuk beberapa segel dan meletakkannya di token. Token itu tiba-tiba mengungkapkan cahaya berwarna pelangi yang masih melekat. Pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum masam dan dengan hormat berkata kepada pria tua itu, "Karena senior memiliki token roh leluhur, kita harus patuh. Tetapi senior yakin bahwa Anda ingin menggunakan token roh leluhur untuk memiliki semua jiwa pembudidaya formasi White Cloud Sekte membantu domain pengalaman murid Anda." Petik 2. Pria tua itu dengan bangga tersenyum pada Wang Lin dan mendengus pada pria parubaya itu. Dia berteriak, "Tentu saja. Sekarang, hentikan omong kosong ini. Kamu, keluar." Dengan itu, dia menunjuk wanita tua itu. Wanita tua itu merenung sedikit dan dengan hormat mengangguk. Dia bergerak maju, memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks, dan berkata, "Kamu memiliki guru yang baik. Jika memiliki kesempatan untuk mengalami domain ketika saya mencoba untuk mencapai tahap formasi jiwa, saya akan memiliki jalan yang jauh lebih mulus." Dengan itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan sepotong energi spiritual merah muda. Saat itu muncul, aroma yang harum mulai menyebar. Energi spiritual merah muda melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Itu berhenti 3 inci sebelum Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. Perlahan-lahan rasakan domain wanita tua ini. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritual dan Naschen Soul-nya mendapatkan sedikit kemalasan. Saat aura pembunuhannya dan tekadnya untuk berkultivasi mulai memudar, Wang Lin merasa mengantuk berkat sensasi itu. Seolah tidak ada yang penting di dunia. Tetapi pada saat yang sama, bola membunuh aura terbang keluar dari tasnya memegang dan memasuki tubuh Wang Lin.
Tak lama setelah itu, aura membunuh yang kuat menyapu dirinya seperti seember air dingin yang dibuang di atas kepalanya. Aura pembunuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita tua itu terkejut. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengambil gas merah muda. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena bola aura pembunuhan, dia akan benar-benar kehilangan dirinya di domain. Jenis perasaan ini sangat menakutkan. Selain dari rasa takut yang dia rasakan terhadap para pembudidaya formasi jiwa, sekarang ada sedikit kehati-hatian tambahan. Wanita tua itu memandang Wang Lin. Dia mundur dan tidak lagi berbicara. Tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok itu dan mendarat di atas seorang lelaki berjubah cian. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kamu, domain kamu sangat istimewa. Setelah dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggu Anda lagi." Petik 2. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin sambil berkata, "Dia tidak bisa menahan domain saya." Pria tua itu mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Omong kosong. Dengan saya di sini, bahkan jika leluhur-leluhur Anda White Cloud Sect Baeyun datang ke sini secara pribadi, saya masih bisa menahannya." Dengan itu, ia dengan nakal memandang ke bagian dalam dari White Cloud Sect. Pria berjubah cian itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menepuk kepalanya sendiri. Tiba-tiba, celah hitam muncul di dahinya dan pedang hitam keluar. Pedang berubah menjadi sambaran petir dan tiba di depan Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan Wang Lin sama sekali. Wajahnya sangat jelek. Jika dia memiliki bendera pembatasan, dia akan dapat memblokirnya, tetapi dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Namun, Wang Lin tidak takut. Meskipun dia tidak bisa menahan pedang, jika ini adalah pertarungan nyata, berkat sepotong pembalasan ilahi, semua pembudidaya formasi jiwa akan mewaspadai dia. Tidak peduli seberapa kuat teknik mereka.